Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Ramadan, absen 8 dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang minyak bumi. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan minyak bumi dan gas alam? Minyak bumi, crude oil, adalah campuran secara alami dari berbagai senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair di reservoir di bawah permukaan tanah dan tetap cair pada tekanan atmosfer di atas permukaan, meskipun telah dilakukan pemisahan di atas permukaan. Dan di gambar berikut, kita bisa melihat proses pengambilan minyak bumi. Secara kimia, minyak bumi adalah suatu senyawa yang pada umumnya terdiri atas 80-85% unsur karbon, C, dan 15-20% unsur hidrogen, H. Unsur-unsur lainnya adalah oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah sampai 5%. Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang minyak. Komponen utama dalam gas alam adalah metana, CH4. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrogen yang lebih berat, seperti etana, C2H6, propana, C3H8, dan butana, C4H10. Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal istilah LNG, dan ini merupakan contoh gambar dari pengolahan gas alam. LNG, Liquefied Natural Gas, merupakan gas alam cair dengan komponen utama metana, CH4, dan etana, C2H6, yang didinginkan hingga temperatur minus 160 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, sehingga volume gas akan mengecil sampai 1/6000. Kondisi tersebut tetap dipertahankan baik pada saat penimbunan, pengapalan, dan sampai terminal penerima. LNG dilakukan sebagai bahan bakar, seperti pembangkit tenaga untuk listrik, bahan bakar transportasi dan industri, serta sebagai bahan industri petrokimia. Di gambar berikut ini merupakan kapal pengangkut LNG. Poin 2. Bagaimana terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari hewan dan tumbuhan dengan proses sebagai berikut. Pada zaman purba, di darat dan di dalam lautan hidup beraneka ragam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jasad hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya dari daratan. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, tekanan, dan beban lapisan batuan di atasnya, jasad hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Akibat pengaruh yang sama, endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk atau source rock. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat yang disebut perangkap, trap. Suatu perangkap dapat mengandung A. minyak, gas, dan air, B. minyak dan air, serta C. gas dan air. Di gambar berikut ini merupakan proses bagaimana minyak bumi bisa berbentuk dari organisme yang mati. Tahap 1. Di sini ada daratan, lalu material yang terkikis dari dataran, laut, organisme yang mati, sisa plankton yang hidup di laut, lapisan sedimen terbentuk ketika batuan pasir dan material terkumpul di dasar lautan. Lalu tahap 2, organisme yang mati berubah menjadi hidrokarbon yang tercampur dalam material sedimen yang lain. Lapisan bumi akan mendapat tekanan yang semakin besar dengan semakin banyak lapisan di atasnya. Tahap ketiga, endapan material baru membentuk lapisan baru yang disebut batuan penutup, cap rock. Pergerakan bumi mengakibatkan kelipatan kerak bumi. Lalu ada gas, minyak dan air, dan minyak. Karena perbedaan berat jenis, apabila ketiga-tiganya berada dalam suatu perangkap dan berada dalam keadaan stabil, gas berada di atas, minyak di tengah, dan air di bagian bawah. Gas yang terdapat bersama minyak bumi disebut associated gas, sedangkan gas yang terdapat sendiri alam batuan perangkap dalam suatu perangkap disebut non-associated gas. Poin 3. Bagaimana cara mendapatkan minyak bumi? Pengolahan minyak secara garis besar dapat dibagi dalam dua tahap. Pengolahan tahap pertama merupakan pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih, distilasi bertingkat. Fraksi-fraksi minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama, A. Fraksi pertama, yang dihasilkan adalah gas, merupakan fraksi yang paling ringan. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar, kilang, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah. Yang kedua, B. Fraksi kedua disebut nafta, yang dapat dijadikan premium, bensin, atau produk petrokimia lainnya. Yang ketiga, C. Fraksi ketiga yang sering disebut sebagai fraksi tengah dapat digunakan sebagai bahan dasar kerosin untuk keperluan rumah tangga.
Selain itu, fraksi tengah dapat dibuat after aviation turbo fuel yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Lalu D, fraksi keempat sering disebut sebagai solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu E, fraksi kelima adalah residu yang terdiri atas molekul hidrokarbon besar yang harus dipecah menjadi molekul-molekul kecil dalam unit yang dinamakan cracking unit. Residu yang lebih berat diolah menjadi aspal, sedangkan distilat bila diolah lebih lanjut dapat menghasilkan minyak pelumas dan lilin. Jumlah dan jenis produk hasil pengolahan tahap pertama sangat terbatas, dan digambar di bawah ini merupakan proses pengeboran minyak bumi dengan memasukkan pipa ke dalam perut bumi. Ada di sini. Lalu poin 4, manfaat minyak bumi. 1. Liquid Petroleum Gas (LPG) atau LPG. Gas yang sering kita gunakan untuk memasak ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. LPG didominasi gas propana C3H8 dan butana C4H10 yang telah dimampatkan sehingga menjadi cair dan ditempatkan ke dalam tabung logam bertekanan tinggi. Selain itu, LPG juga mengandung sedikit hidrokarbon lain seperti etana C2H6 dan petana C5H12. Yang kedua, bensin. Bahan bakar kendaraan bermotor ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C5 sampai C11. Bensin atau yang biasa juga disebut sebagai bahan bakar minyak atau BBM ini berguna bagi kendaraan roda 2, 3, ataupun 4. Yang ketiga, nafta. Nafta merupakan bahan baku dan harus diolah pada tahap kedua. Jadi nafta tidak dapat langsung digunakan. Biasanya nafta banyak digunakan sebagai bahan baku pembuat plastik, pelarut, karet, dan industri petrokimia lainnya. Nafta juga digunakan sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi seperti Pertamax. Yang keempat, kerosin. Kerosin merupakan salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pada zaman dahulu, kerosin digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak sebelum kompor gas dan lampu bohlam banyak digunakan seperti sekarang ini. Selain digunakan untuk kompor minyak dan lampu minyak, kerosin juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet yang secara teknikal lebih dikenal dengan nama after aviation turbine, seperti yang sebelum sudah disebutkan. Yang kelima, solar. Solar adalah bahan bakar diesel yang paling umum di Indonesia. Solar merupakan campuran alkana dengan rantai C15H32 C16H34. Hasil olahan minyak bumi yang satu ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel pada kendaraan bermotor. Contohnya antara lain ada bus, truk, kereta api, diesel, dan traktor. Selain itu, solar juga dapat menjadi bahan bakar pada mesin industri. Yang keenam, pelumas. Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Jadi, selain mengurangi gaya gesek, pelumas juga dapat melindungi mesin dari karat. Contoh dari pelumas adalah oli mesin yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Yang ketujuh, aspal. Pada dasarnya, aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat dan berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal juga tahan terhadap air. Sebenarnya, aspal adalah hasil residu dari proses distilasi yang tidak menguap. Selain aspal, hasil residu yang lain juga ada parafin yang digunakan sebagai bahan baku dari lilin. Sekian dari saya tentang penjelasan minyak bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.